Iya, siapa tahu ada pertanyaan. Oke. Mas Irgi dan Mbak Putri sendiri memerankan karakter orang tua tapi terpisah gitu. Iya, itu Seperti dia. apa? Kita sebenarnya udah pernah dipertemukan. Kita pernah dipertemukan, tapi pada saat waktu kita reading, Iya. ternyata memang kita nggak benar-benar dipertemukan. Cuman fungsinya reading itu karena jadi akhirnya kita kan tahu nih the goal ceritanya kayak apa, bagaimana history antar kitanya gitu. Tapi jujur, secara pribadi saya sih lupa ya waktu itu nggak dikasih tahu ya kenapa kita cerai sebetulnya. Udah kan? Iya. Nggak ada. Nggak ada secara Nggak detail. ada. Memang waktu itu yang terjadi adalah mau nggak mau kita jadi nge-build sendiri. Ya. Masalah kita tuh apa sih sebenarnya gitu. Iya, iya. Dan kemudian waktu itu kita ketemu. Yang jadi penting adalah meskipun kita nggak ada main bareng, tapi satu sama lain tuh membicarakan yang lainnya sebenarnya. Oh, Saya iya. ngomongin Mas Sergi, masih ngomongin saya juga gitu. Iya, iya, Makanya waktu itu reading jadi perlu banget untuk ketemu, dan paling tidak pada saat dibicarakan ada bayangan di kita siapa yang kita bicarakan. Ya betul, karena kalau untuk Agung sendiri ada satu scene di mana Jovanka ini ketemu sama ayahnya, terus begitu dialognya ini jadi akhirnya agak bersinggungan karena memang secara histori dibesarkannya sama ibunya. Iya. Jadi banyak singgungannya antara anak dan juga ayah. Oh, yang menarik ya, karena teman-teman udah nonton, meskipun kita pisah, tapi sebenarnya tuh buat anak kita berusaha untuk ngobrol paling nggak. Dan ada momen dimana kamu ngasih laptop itu, sebenarnya aku agak ngomporin Jovanka untuk kamu kan pengen banget dari dulu. Oh baik kan, gitu. Jadi sebenarnya masih ngebelain meskipun nggak di depan orangnya. Betul betul. Dan menurutku penting banget kerja sama orang tua apapun, maksudnya orang tua punya keputusan masing-masing boleh, tapi aku rasa kerja sama buat membesarkan anak itu hal yang lain Yes. yang harus dipelihara sama-sama juga. Kita berpisah tapi memang secara cerita kita ini adalah orang tua yang saling respect demi anak. Tapi melihat hal ini, melihat film ini akhirnya menjadi relate dengan diri sendiri kan. Akhirnya benar-benar banyak membuka apa ya istilahnya, membuka bahwa anak-anak itu butuh kita. Dan kita tuh juga butuh anak-anak, dan banyak banget pelajaran yang bisa diambil. Saya dulu Pas dulu Oke. boleh masih dulu. Kalau saya secara pribadi, jujur film ini makanya tadi saya bilang bahwa ini film banyak edukasinya. Saya ini adalah orang tua yang kebetulan anaknya udah tumbuh dewasa. Sekarang anak saya itu memang udah jadi ABG lah, dimana yang saya perlukan dari orang tua sebagai orang tua ini adalah gimana caranya saya bisa merangkul dia. Jangan sampai di momen ini justru dia merasa ada jarak antara orang tua dan anak. Karena memang secara naluri kan orang tua pasti akan memberikan banyak nasihat, jangan begini, jangan begitu demi kebaikan anaknya. Tapi karena saya punya histori, saya punya cerita di masa lalu dengan orang saya sendiri, yang dimana itu akhirnya merefleksikan bagaimana saya mendidik anak sekarang. Yang baik dari orang tua saya delegasikan kepada anak. Saya wariskan lagi. Tapi yang saya tidak suka, jujur aja. Tapi suka itu dalam arti bukan suka like and dislike ya. Tapi yang saya bilang, enggak, saya punya prinsip bahwa ini tidak cocok atau saya tidak suka seperti itu. Saya bisa dengan cara yang lain, itu saya tidak akan turunkan kepada anak saya. Karena saya tahu bahwa saya juga bukan manusia yang perfect. Makanya saya selalu bilang sama anak saya, setitik kebaikan ayah kamu tiru, tapi setitik kejelekan ayah atau orang tua jangan kamu ingat atau kamu wariskan lagi atau kamu kerjakan. Kayak gitu sih. Oke, Buat Mbak boleh Putri. ajakan buat nonton. Buat Mbak Putri dulu sendiri, Oke. gimana? Buat Mbak Boleh Putri. Oke, lagi. Sedikit aja tadi. Terakhir Kalau ya. nggak boleh aku jalan. Terakhir ya. Oke, kalau dari aku masih anak, lagi mempersiapkan diri jadi ibu. Makanya, amin ya udah siap-siap aja, amin. Jadi kalau film ini sih buat aku mulai berpikir gimana sih sebenarnya cara komunikasi sama anak yang paling tepat, paling baik, paling bijaksana gitu. Dan biasa banget orang tua kita tuh nyimpen perjuangannya, nyimpen susahnya. Bisa jadi dua, bisa jadi meledak ke anak, bisa jadi kayak lilin habis kebakar gitu. Padahal kan kita saya saat ini ya, saya berpikir saya pengen bisa hidup lama untuk bareng anak saya kelak nantinya gitu. Jadi mungkin gimana caranya bukan berani mati, tapi berani hidup sama-sama gitu.
Nah ini yang aku jadi refleksi lagi, nggak tahu sih kan belum ya. Jadi ini masih cita-cita gitu, supaya bisa hidup lama, bisa lebih terbuka, bisa belajar percaya dan berani percaya bahwa anak kita punya kemampuan untuk hidup mandiri, menentukan jalannya sendiri dan memilih yang terbaik sama mereka dan percaya bahwa mereka juga akan pulang sama kita. Sebelum mendidik, dan aja dibuat. Itu sih. Ya, oke, Terima oke. kasih teman-teman. Promo, Jangan promo, lupa, promo. Oke. jangan lupa nonton film Bertaut Rindu mulai tanggal 31 Juli dan kita akan hadir di semua bioskop di seluruh Indonesia. Semua. nontonnya paling asik kalau sama orang-orang yang kita sayang. Ditunggu ya di bioskop. Terima kasih. Thank you Mas Irgi, Mbak Putri.